إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ومن شر حاسد إذا حسد. Amma ba'd. Sesungguhnya sebenarnya ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang telah contoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dan riwayat ini termaktub di dalam kitab Al-Musannaf karya Al-Imam Ibnu Mubarak, kemudian Al-Imam Nasa'i dan seterusnya dengan derajat hasan. Anas berkata, "Dzata yaum kana julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang memberikan ujangan-ujangan kepada para sahabat. Tiba-tiba di tengah-tengah kalam, di tengah-tengah pembicaraan, beliau berkata, "Yatlu 'alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah." Sesaat lagi akan lewat di depan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Faqalu, maka beberapa orang sahabat berkata, mungkin dia yumkinu Abi Bakar wa yumkinu Umar wa yumkinu fulan bin fulan. Maka beberapa orang sahabat mengira mungkin yang lewat adalah Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau siapa. Namun ternyata yang lewat adalah rajulun min rijalil ansar, seorang laki-laki dari laki-laki Ansar yang tidak populer, yang tidak terkenal, dan yamshahu basah lihyah, janggutnya basah karena habis selesai berwudu, dan dia menenteng alas kakinya di tangan kirinya persiapan salat. Besoknya kejadian yang sama terulang kembali. Di tengah-tengah Nabi memberikan ujangan, Nabi berkata, sesaat lagi di depan kalian akan lewat rajulun min ahli jannah, seorang laki-laki calon penghuni surga. Lagi-lagi para sahabat mengira-ngira Abu Bakar kah, Umar kah, atau siapa. Ternyata yang lewat adalah laki-laki yang kemarin. Dan kejadian ini terulang sampai 3 kali. Maka seorang sahabat muda, Abdullah bin Amr bin As, yang penasaran, apa amal rahasia laki-laki tersebut? Kok bisa-bisanya kakinya masih menjejak di bumi, kulitnya masih bersentuhan dengan angin-angin di permukaan bumi, tapi dia sudah dipastikan oleh Nabi masuk surga. Saking penasarannya Abdullah bin Amr bin As, dia ikuti laki-laki tersebut di mana tempat tinggalnya. Setelah ia mengetahui lokasi tempat tinggal laki-laki tersebut, di sore hari Abdullah bin Amr bin As sengaja datang untuk bertamu sekaligus numpang bermalam. Ketika laki-laki bertanya, "Kenapa kau tidak bermalam di rumahku? Keadaannya kan seperti ini, tempat tinggalmu lebih baik." Kata Abdullah bin Amr bin As, "Innani wa abi syai'." Antara aku dengan ayahku ada sesuatu. Ini namanya kalimat tauriyah. Dibilang jujur enggak jujur banget, dibilang bohong juga enggak bohong. Hanya berkata antara aku dengan ayahku sesuatu. Sesuatu ini maknanya banyak. Ya sudah, numpang nginaplah Ibnu Amr di rumah laki-laki tersebut 1 malam. Hanya saja Ibnu Amr numpang bukan untuk tidur, tapi untuk mengcopy paste, mencuri-curi info apa amal rahasia laki-laki paruh baya tadi. Ala kulli hal, sepanjang malam yang dia lihat adalah tidur aja, nothing special. Tidur dan tidur sampai menjelang waktu subuh. Maka Ibnu Amr mengira, oh mungkin bapak ini sedang letih sehingga malam ini dia tidak mengerjakan ibadah apapun.
Esok harinya lagi-lagi Ibnu Amr minta izin, malam kedua, Pak boleh saya numpang nginap lagi? Oke silahkan, tapi beginilah adanya. Sepanjang malam Ibnu Amr penasaran apa top secretnya bapak ini. Ternyata nothing, tidak ada. Numpang lagi malam ketiga, bertamu kan maksimal 3 malam. Numpang lagi malam ketiga, lagi-lagi kejadian yang sama. Tidak ada yang spesial. Lalu menjelang subuh, ketika Ibnu Amr mau sholat, diizin pamit sama bapak ini, Pak kula nyuwun pamit. Oh monggo silahkan. Tapi saderengipun kula pamit, sebelumnya saya kembali, saya mau menyampaikan sesuatu. Apa itu? Sebenarnya saya numpang nginap di sini itu karena ada hajat. Apa itu hajat? Bahwa Nabi beberapa waktu yang lalu 3 kali berturut-turut mengatakan engkau adalah laki-laki calon penghuni surga, dan aku penasaran apa amal rahasiamu. Maka bapak ini berkata, kama ra'aita, sebagaimana yang kau lihat, begini saja. Ibnu Amr mengeritkan keningnya ya. Seolah-olah dia menganggap enak banget masuk surga. Sepanjang malam turu-turu, gelundang-gelundung masuk surga, enak banget. Ya sudah, dia pamit mau ke masjid, bapak ini juga mau ke masjid. Namun sebelum berpisah, bapak ini kembali memanggil Ibnu Amr, ya ghulam ta'al. Wahai anak muda, sini. Karena engkau telah memberikanku kabar gembira bahwa Nabi menyebutkan namaku termasuk calon penghuni surga, baiklah aku kasih tahu amal rahasia. Apa itu? Maka laki-laki ini berkata, ma wajada fi nafsi, tidak pernah aku dapati di dalam jiwaku ini, ahsudu ala kulli muslimin, kedengkian kepada seorang muslim pun tidak pernah. Yang aku lakukan sebelum tidur adalah menganalisa hari-hariku. Mana tetanggaku, saudaraku, kenalanku, atau siapapun kaum muslimin yang mendapatkan rezeki, anugerah, kebaikan dari Allah, maka aku doakan semoga kebaikan yang berkah, sehingga aku terselamatkan dari hasad, kedengkian. Maka Ibnu Amr berkata, hiyallati balagat bika wa hiyallati la nutiq. Ternyata itulah amal yang menyampaikanmu ke surga, dan itulah amal yang berat sekali untuk kami lakukan. Aku qauli hadza fastaghfirullahu li wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian, ini kisah kalau kita jabarkan satu persatu kurang lebih ada 100 faedah pelajaran. Di waktu yang singkat ini kami coba ambil poin-poin penting. Yang pertama, bahwa amalan hati lebih afdal, lebih utama daripada amalan fisik. Sebab amalan hati adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Sebab yang kedua, karena yang namanya amalan hati menjadi setengah syarat diterimanya amal ibadah. Maka jemaah sekalian, intaziru ala qulubikum, perhatikanlah keadaan hati kita semua. Kemana dia bertuju, kemana ia perginya, apa yang ia rasakan ketika rekan kerjanya, ketika teman sejawatnya, ketika tetangganya, ketika kenalannya, ketika saudaranya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh hati kita. Sebab betapa banyak penyakit kedengkian ini membuat hidup sempit, fisik sakit, ibadah enggak tenang. Pelajaran yang kedua aja masih dari kisah ini, bahwa ada orang-orang yang dia masih hidup tapi jaminan surga sudah ada.
Sebaliknya, ada pula orang-orang yang masih hidup tapi jaminan neraka sudah pasti untuknya. Namun ingat, memastikan surga atau neraka kepada seseorang bukan hak kita. Satu-satunya manusia yang punya hak itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi berbicara berdasarkan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Faedah yang terakhir pada kisah ini jamaah sekalian. Kedengkian adalah salah satu penyakit yang Allah perintahkan kepada kita untuk berlindung darinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindunglah kita kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki, yang memunculkan kedengkiannya. Pertanyaannya, kenapa manusia bisa dengki? Apa motivasi dan pendorongnya? Yang pertama, hubbur rif'ah. Orang tersebut cinta kedudukan, cinta popularitas, cinta pujian, haus sanjungan, haus validasi. Dia tidak ingin ada orang yang pencapaiannya, baik dalam hal pujian manusia kepadanya maupun pencapaian kinerjanya, yang sama setara dengannya, apalagi yang melebihi dirinya. Hubbur rif'ah. Dia tidak ingin ada orang lain yang lebih dipuji daripada dia. Dia tidak ingin ada karyawan lain, ada staf lain yang dipuji oleh atasan tidak sebagaimana dia dipuji. Maka periksa hati kita, adakah penyakit itu? Yang kedua, hubbur riasah, cinta kepemimpinan. Dalam hal ini kedudukan nomor satu. Maunya dia semua orang berada di bawahnya. Dia tidak ingin ada orang yang menyamai kedudukannya. Dan yang terburuk daripada itu jemaah sekalian, ketika kedengkian bercampur dengan pelit dan bakhil. Inilah yang Allah sebutkan di Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang selamat dari penyakit syuh, mereka lah orang yang beruntung. Ma hiya syuh? Al-Imam Al-Qayyim berkata, yang dinamakan syuh adalah al-hasadu wal bakhilu. Tergabungnya penyakit hasad dan bakhil, yakni ketika ada orang kaya yang bersedekah, yang berinfak, wakaf untuk suatu masjid, dia dengki, padahal dikeluarkan harta orang, bukan harta dia. Yang keluar harta orang, bukan harta dia. Maka bercampur di jiwanya kedengkian sekaligus bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika muflihun. Barang siapa selamatkan dari penyakit syuh, dia beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ma'isyatina. Ya Allah, berkahilah nafkah kami. Allahumma barik lana fi ahlina. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Allahumma barik lana fi buyutina wa amwalina. Ya Allah, berkahilah tempat tinggal dan harta kami. Allahumma barik lana fi kulli umurina. Ya Allah, berkahilah setiap urusan-urusan kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Iqimus shalah.